Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Marilah pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita, kajian tafsir, agar kita semakin mengerti tentang kandungan yang ada dalam kitab Allah, yang ada dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasalunaka anil ahillah qul hiya mauqitul linnasi wal haji wa laisal birru bi an ta'tul buyuta min dururiha walakinnal birra man ittaqa wa atul buyuta min ababiha wa taqullaha la'allakum tuflihun. Ya zalunaka takon sahabat nisra ya Muhammad wa Muhammad ain aila saking paedahe tanggal. Beberapa sahabat tanya kepada Allah tentang manfaat dari tanggal, maksudnya rembulan itu ya. Jamu hilalen utai aila jamalap 5 krana apa tabdu pertelok hilal dakikotan kelan cilik sumata itu mungkin tambah ailah kata tamtali sing kebak apa ailah apa nuron nur cahaya sumai tau tu mongko nulibar ailah kama bate kale pertelo apa ailah. Walatapun no ailah iku ala khaten tingkah wakin kasam sikola ini sering. Tadi para sahabat bertanya apa manfaat rembulan. Sedangkan rembulan kok beda dengan matahari ya, kecil, besar, kemudian bahkan dalam satu bulan pernah hilang minimal, maksudnya hilang dalam arti tidak kelihatan. Yang di sini besar kecil ini dari faktor ketahuan kita, maksudnya dari melihatnya kita bisa jadinya wujudnya ya tetap saja, wujudnya itu tetap, cuma dari pandangan di bumi ini yang kita tempati ini kadang besar, kadang kecil, kadang satu saat satu bulan hilang sekali. Bukan dalam arti rembulannya tidak ada, tetap saja adanya, karena terkena sinar matahari memantulkan lah, pantulan yang kita lihat itu ada yang sempurna dan tidak sempurna. Nah, itu sahabat tanya, apa manfaat, apa gunanya, kok begitu ya gitu. Kulahum hiya mawaqitun ja'um miqatin. Kul ngucap sallallahu man sahabat maksudna sirun jawab Rasulullah hiya mawaqitun ta ila ikum bira-bira dadi bira-bira waktu jamu miqatin dinasi mari ya lamuna kang rasuluna biya kelawan aila au qati zarihim bira-bira waktu gogoninas wa mata cirihim lan pira-pira waktu dagangan nas wa iddati nisailan idae nas nisaihim nisae nas wa siyamilan posane menungso wa ibdal bukae menungso. Jadi itu manfaatnya ya, manfaatnya kalau di sini tafsir sini manfaat bagi manusia antara lain waktu untuk orang tanam, karena kalau dipelajari secara ilmiah ya ternyata air laut itu kan kadang tinggi, kadang surut, kadang pasang, itu karena ada hubungan dengan matahari, ada hubungan dengan bulan ya. Ada hubungan dengan bulan
yang pas menghadap ke bumi ya. Itu ada hubungannya. Pas pasang berarti kan agak dekat. Pas tidak pasang menjauh gitu ya. Itu hubungannya. Nah, kalau di sini auqati zarihim, tapi kalau secara sekarang kan rata-rata sudah diteliti secara ilmiah, tapi kan tetap ada hubungannya dengan posisi bulan tadi untuk kita untuk tanam ya, tetap ada hubungan dengan posisi bulan ya. Wa mata jirihim. Nah, kalau ini mungkin juga kalau orang mencari ini ya, ikan di laut itu juga ada hubungannya ya. Karena kalau malam itu apa angin laut apa angin darat, kalau siang angin apa itu. Karena kalau terutama ini kan kalau yang mencari ikan ini masih model manual ya. Tapi kalau sekarang ini sudah teknologi canggih ya mungkin tidak harus begitu ya. Mencari ikannya. Dan kalau sekarang kan juga bisa di laut beberapa hari karena kapalnya sudah dipenuhi dengan perbekalan. Cuma kalau mungkin pas ada badai saja ya. Kalau dulu mungkin masih model tradisional ya, sangat terpengaruh oleh angin laut, angin darat dan sebagainya. Wa idati nisaihim, dan ini untuk mengetahui hitungan, maksudnya headnya wanita atau apa. Tapi sekarang kan, makanya kalau dibilang sekarang ya bisa saja tidak pas seperti itu ya. Hanya dihitung hari mungkin kalau sekarang ya bisa, karena dengan kecanggihan alat untuk ngetes ya. Wasiyamihim wa iftarihim. Kalau siam dan iftar ini yang jelas tetap menggunakan bulan, tetap walaupun ada ini yang fakta, maksudnya fakta dalam arti ru'yah akan puasa ru'yah hilal, akan akhir raya juga ru'yah hilal. Tapi ada yang mempercayakan hanya dihisab saja. Kalau gini kan tidak pakai ru'yah ya, hanya ru'yahnya itu dengan teori, karena sudah dihisab dihitungan. Ini sudah bulan ini sudah masuk, ini belum. Kalau di ru'yah kan ada kriteria mana bulan yang bisa diru'yah, berapa derajat dan yang tidak. Al-haji dan adpun al-nas. Atapnya ini atap khos ya, al-am. Karena walinas itu kan mungkin juga untuk untuk haji ya. Yu'lamu biha waktu, dan wurui bekan aila apa waktu atau haji faistamar mongko tetap aila ala khatin falawis tamro mongko tetap aila ala khatin kan masih tinggal siji lam yurab dalika. Kalau bulan itu satu keadaan ya tidak diketahui itu semua hal. Selain itu juga dampak terhadap bumi ini ya mungkin dampaknya tidak begitu mungkin dampaknya sama, karena dengan itu kan ada, bahkan kalau ini juga punya dampak ini gerhana barang kan juga waktu itu. Karena apa? Kasar dipelajari ya, ternyata perjalanan bulan kan mengitari bumi mengitari matahari. Ini kan tidak sama ya kecepatannya. Ya mungkin ada orang yang punya pandangan bumi itu datar ya, terserah teman. Seandainya punya pandangan semacam itu, yang jelas dia tidak bisa membuktikan bagaimana terjadinya siang malam yang secara normal. Kalau bumi datar kan misalkan matahari dari timur ke barat itu kan lurus terus, kembalinya itu kan gimana, itu kan harus bisa menjelaskan. Kalau bumi harus bisa menjelaskan posisinya. Seandainya datarnya kotak, datanya bumi itu kotak, yang pas sudutnya bagaimana, manusia yang bertempat di sudut kan perlu ada penjelasan. Kalau hanya mengatakan bumi datar ya bisa saja itu secara teori ya, secara praktik kan sulit.
Walaisal biru ora ana apa al biru aran bagus iku bi antak to yang nekan sira al buta oma mindura saking mburine oma fil ikhram min ikhram bi an tangkubu bedah sira biya ing dalam buyut nakban kelawan bolongan tadkhuluna melbu manjing sira minu saking nakban wa takhruj mutusa wa tatruku lan ninggal sira alba ninggal sira albaba ing lawang makanu lan ana men ya baluna nglakon dalika mengkono-mengkono tangkubu bolongi lawang bolongi tembok mang wayat amuhu lan nyono sapa ing dalik biron ing bagus. Jadi ini dulu ya, tapi ini berdasarkan mungkin berlangsung sejak mulai zaman jahiliyah atau apa ya. Ada sahabat yang awalnya itu kalau ingin pergi haji ikhram itu lewat belakang. Kalau mungkin belakang gak ada pintunya, ya dirusak ya dindingnya. Ini kalau apa namanya? Ini kalau digambarkan di penjelasan tafsir lain, kalau rumah wain hadiron tadi, lain karena hadiron. Kalau itu hajinya orang Mekah itu ya. Kalau mungkin pendatang katanya itu digambarkan pakai ini tenda, dan tendanya itu dirusak belakangnya, disobek. Ya. Tetapi itu sudah dianulir oleh Allah, itu bukan hal yang baik karena itu kan kepercayaan kalau lewat situ kalau langsung katanya kalau langsung itu menyebabkan terdapat halangan mendapatkan rahmat dari Allah gitu kan. Kalau lewat gitu berarti kan rahmatnya terbuka. Tapi ternyata dianulir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini kadang-kadang juga ada, saya pernah mendengar itu, tapi ini kasusnya orang menempati rumah ya. Tapi beda alasannya. Menempati rumah misalkan rumahnya menghadap ke utara itu ya. Katanya kalau nogonya dari selatan, si orang yang menempati rumah itu juga katanya di belakang itu dilubangi, si pemilik itu kalau menempati rumah masuk ke situ ya sekali saja kemudian ditutup lagi. Kemudian kalau yang masuk tamu-tamunya ya sudah dibukakan pintu depan ya mungkin pintu depan tapi sampai pokoknya tidak lewati tadi. Ini beda, kalau ini kan hubungan dengan ibadah ya. Nah, ternyata disalahkan. Kalau di sini tadi kan menempati rumah, kalau menempati rumah kan budaya, sudah tidak berhubungan dengan ibadah ya. Tapi ya ada semacam tadi kepercayaan itu ya. Kepercayaan ya, makanya ya kurang begitu baik ya. Ya boleh saja lewat belakang, tapi kalau belakang itu memang ya sudah ada pintunya ya. Pintu tidak merusak. Itu kan misalkan kurang baiknya kan menambah biaya. Sudah baik-baik dirusak kemudian dimasukkan nanti suatu saat diperbaiki lagi kan kerjaan yang dikatakan sia-sia ya. Itu kalau di ibadah haji dulu awalnya, setelah orang-orang masih mungkin terpengaruh oleh sebelum Islam ya. Walakinnal birra, tetapi ne duweni bagus dal birri, barang sing duweni bagus iku man wong amanah kang man wong ittaqo kang wedi Allah Gusti Allah bitarkil mukhalafati kelan ninggal duraka ing Gusti Allah. Jadi albir itu apa? Ya orang yang takwa kepada Allah dengan meninggalkan segala hal yang dilarang. Ya tidak hanya itu, ya menjalankan segala yang diperintah. Karena di sini tadi menjalankan hal yang dilarang, maka di sini tafsiri bitarki mukhalafatihi ya. Manitaqwa. Itu sejatinya takwa tadi kan tidak hanya meninggalkan tapi juga menjalankan. Tapi karena di sini hubungannya dengan lewat pintu belakang yang tidak diperbolehkan,
maka bitarki mukhalafati. Waktul buyutan apa dan nakal sira albuti amah min abijakin peralawangi fil ikhram min ikhram kawiri kan ikhram. Jadi ya ikhram atau lainnya juga kalau kawiri juga itu tadi saya contohkan di sini ya. Tapi ini kalau ikhram itu kan jelas ibadah mahdhah ya. Nah, kalau di sini kan menempati rumah ada, tapi kan ya saya sendiri belum tahu ya, belum tahu, tapi ada yang mengatakan begitu. Belum tahu hal semacam itu, tapi mungkin saja benar ya, mungkin saja benar karena ya budaya itu kan macam-macam modelnya kebenaran. Wa taqullah la'alakum tulikum wa taqum bi Allah Gusti Allah akan supaya iku tuflihuna bejo sira tafu jeneng bejo walama sutta sewan cegan abdal baiti sing manjing Baitullah amal Hudaybiyah entan Hudaybiyah tanah perang tanah Hudaybiyah. Dadi tahun perang ana tanah Hudaybiyah. Jadi Rasulullah dari Medina itu pernah akan umroh, kemudian dihadang oleh orang-orang Quraisy di Hudaybiyah ya, tanah Hudaybiyah. Ya tidak jadi ya, pulang lagi ya. Wasolaka al-kufar dan membuat kesepakatan perjanjian damai ya, dalam arti tidak angkat senjata ya, keperangannya. Orang muslim tidak merangi kufar, orang kafir juga tidak mengganggu orang muslim. Karena pada waktu hijrah itu juga pernah orang-orang kafir itu memburu mendatangi Madinah. Dengan adanya pertandingan ini keduanya ya sudah tidak akan berperang. Ala ayyuda al-qabil. Ala ayya ane untuk balik. Ala ayyuda ing atas yen alam al-qabil. Jadi disuruh pulang dan kembali tahun depan. Nah, tahun itu jangan dulu gitu ya. Tahun depan mungkin saja di orang-orang Quraisy masih sangat benci atau apa dengan keberadaan Islam. Nah, kalau sudah 1 tahun mungkin boleh tokoh-tokohnya diberitahu, disosialisasi mungkin kalau di istilah sekarang ya. Wa yukhlulahu nyepekaken kufar lamun Nabi maka tasaat dan di Mekah disepikan dari keberadaan Rasulullah selama 3 hari ya. Tidak ada Rasulullah. Watajahaza cawe-cawe Nabi li umratul qada maring umrah qada wa qafu lan sahabat ala tunfiya Quraisyun yen ta ora nuhan sapa Quraisy. Jadi tahun depan boleh kembali. Kemudian selama 3 hari di Mekah tidak ada, Rasulullah juga dilarang gitu ya. Pada aja dan Rasulullah juga bersiap-siap untuk umroh qadha ya, karena apa namanya setelah dihadang tadi waqafu ala tanfiyah waqafu ala tafiyah Quraisyun. Tetapi sahabat itu takut nanti jangan-jangan orang Quraisy tidak menepati janjinya ya. Wa yuqatiluhum lan maten merangi sapa Quraisy ing muslim. Wa kara sengit muslim kita pengane perangane merangi kufar fil haram tanah haram. Jadi orang-orang mukmin, orang-orang muslim sahabat Nabi itu kan takut jangan-jangan orang kufar setelah faktor dihadang itu nanti orang-orang kafir tidak konsisten ya dan merangi orang muslim, dan orang muslim itu tidak suka memerangi karena ya setelah diberitahukan apa namanya di Mekah tidak boleh berperang, kan ada batasan di Mekah tanah haram tidak boleh, bulan haram tidak boleh gitu kan di ayat itu. Makanya karena ya apa ya Allah itu kan memberitakan tidak boleh perang, tapi kalau ada emergency ya, akibatnya boleh kan gitu ya.
kalau dalam keadaan biasa gitu ya, tidak sangat mendesak sekali. Wal ikhram dan waktu ikhram nggak boleh perang. Wasyaril haram dan beberapa bulan haram, bulan yang dimuliakan. Nazalat turun karena sahabat itu tadi apa namanya takut jangan-jangan orang kafir tidak konsisten, dan dia juga tidak mau berperang karena ya ada ayat yang menjelaskan keharaman perang di Mekah, haramnya perang waktu ikhram, waktu menjalankan, haramnya perang di bulan-bulan ya yang dimuliakan Allah. Kemudian dijawab oleh Allah, maka ada ayat wahyu berikutnya, wa qatilum fi sabilillah. Wa qatilum merawan sapa jal bidang keragaane bersama. Ali iklamihi li'iklai dini karena ngelurake agama Gusti Allah. Jadi ya silakan berperang untuk membela agamanya Allah, membela agamanya Allah. Karena kan takut tadi setelah dijawab ini ya akibatnya boleh perang ya. Ya memang di Ka'bah itu ya memang pernah antara orang Muslim sendiri juga pernah itu berperang ya. Perang karena yang dianggap oleh yang lain itu orangnya sembunyi di sekitar Ka'bah, maka Ka'bahnya kalau sekarang dibom ya, kalau dulu kan di manjanik semacam ketapel tapi pakai batu besar, kalau sekarang mungkin dibom ya. Itu antara orang Islam sendiri juga pernah ya. Atau maksudnya mungkin tidak perang segini tidak parang, maka pada waktu di era modern juga pernah tahun 70 itu juga ada orang daerah Mekah yang membelot karena dianggap orang Raja Mekah itu dianggap mungkin anggap punya paham liberal dan sebagainya, maka tentara-tentara sekitar masjid dulu pernah ditembaki ya. Maksudnya tidak perang itu mungkin ya tidak parah gitu ya. Kalau sedikit insidental juga pernah ya. Wa qatilu fi sabilillah alladzina wong akeh qatilu kang merangi sapa alladzina ing sira qatilukum merangi sapa alladzina sira minangka kufar. Jadi kalau orang mau diperangi ya silakan dibalas gitu. Wala tatadu lan ojo ngliwati wates sira. Jadi kalau diperangi ya jangan membalas, tapi jangan sampai melampaui. Kalau maksudnya jangan sampai melampaui kan kalah ya sudah. Kalau di era sekarang kadang-kadang kan repot ya, ada yang perang itu namanya ini ya menghabiskan generasi gitu, habis supaya tidak ada. Tapi ya sulit ya, perang itu walaupun habis kan ya ada cerita ya, akibatnya suatu saat ada pembalasan ya. Ada cerita-cerita yang suku bangsa apa dihabiskan oleh musuhnya karena kalah, supaya tidak tim menimbulkan keributan maka dihabiskan, ada semacam itu. Bil ibtida wala ta'tadu alim, tidak boleh memulai dalam hati ya. Walaupun ada orang kafir mungkin di situ berkeliaran ya silakan, yang penting gak memerangi dan tidak mengganggu. Innallaha la yuhibbu mutadin la yuhibbu mutadin perawan kang liwati batas amun tajawizin tegese perang liwati ma barang hatta kang langgeri sapa Allah lahum maring mutajawizin. Wada utawi ayat iku mang ya. Wala tatatu iku mansukum bi adbar. Tapi ayat ini kemudian dinasah, diamandemen, diubah hukumnya di ayat baru, ayat tentang perang ya. Di ayat baru karena di sana kan banyak menjelaskan tentang perang. Wa bi qouli kanthi Allah waqtuluhum lan maten sapa sira hum ing kufar mang ya. Utawa alladzina yaqatiluhum khaisu sagitun dan hari ketemu sapa sira ing alladzina wajatu tekem alladzina wa akhriju ngetokno nundung sapa sira ing alladzina mengkesu akhraj nggon metokake alladzina ing sira ay makata tekem Makkah. Jadi
Tapi ini harus dihubungkan dengan ayat lain. Kalau kita melihat waqtuluhum haitsu saqiftumuhum tidak dihubungkan dengan ayat lain, ya kita akibatnya menyebutkan setiap ada orang kafir kita bunuh, ketemu kita bunuh. Bahkan kalau kita hidup di Indonesia bisa begitu ya. Ya karena negara yang plural ini kan majemuk ini kan ya majemuk segalanya, budayanya majemuk, agamanya majemuk. Lihat dasar negara saja kan untuk menerima kemajemukannya. Ternyata ayat ini waqtulum khaisakitumum itu kalau kita mungkin pada masa itu terutama ya kita sudah perjanjian kemudian dia melanggar menyerang kita dan orang itu terus dalam keseharian atau mungkin dalam sikapnya sangat mengkhawatirkan terhadap keamanan kita, keamanan orang muslim. Makanya orang muslim bisa melakukan semacam ini, tapi terutama itu pada masa itu. Kalau sekarang ini kan kemungkinan kan tidak ada, karena sekarang ini kan ada ada itu. Kalau untuk keamanan kan polisi, untuk hubungan dengan bela negara kan tentara, ada aturan sendiri-sendiri. Kalau dulu kan bebas ya Kak. Namanya masih tradisional, bebas, tidak ada aturan seperti sekarang. Sekarang kan sudah teratur sedemikian rupa ya. Makanya jelas beda. Jadi kita menafsiri ayat ini harus melihat konteksnya. Kalau ini dulu waqtuluhum haitsu saqiftumuhum itu asalnya setelah berjanji dilanggar, maksudnya orang musyrik, orang kafir melanggar. Nah, supaya dia konsisten ya ini tadi dibunuh itu ya. Tapi kan perang itu membunuh itu kan suatu tingkat yang terakhir ya. Karena perang tidak harus membunuh. Makanya kalau perang harus membunuh ya akibatnya kan yang menang harus membunuhnya lebih banyak ya. Perang itu tidak harus membunuh ya. Makanya di masa itu kalau orang-orang kafir sudah mau masuk Islam atau mungkin mengikuti aturan yang ada di Islam, atau mungkin juga tidak mengganggu, sama-sama kerjasama, ya mungkin tidak masalah. Karena mengapa kok dulu ya orang itu kalau didatangi terutama dengan hal yang baru, Islam kan hal yang baru, anggapan mereka aneh gitu kan, menyebabkan mungkin dia rugi, mungkin yang jadi pemimpin nggak jadi pemimpin, ekonomi berubah, ya akan sukses dengan hal baru kan bisa terdesak, maka dia melakukan yang menentangnya itu mungkin kalau sekarang kan ada ruang sendiri menentang, bisa lewat DPR, bisa lewat organisasi atau apa yang tidak boleh melakukan perusakannya. Wa khrijum min haitsu akhrajukum. Jadi ini bahkan waqad filad dan kai bingkang kufar apa filadake fi'lu ikhraj amal fathi dalam dinane bedai Mekah. Tadi juga orang-orang kafir yang asalnya mokong merangi gitu ya dikeluarkan dari Mekah ya, kecuali ya yang tunduk setelah orang mukmin menang di Mekah ya tidak dikeluarkan, yang tetap mokong ya baru dikeluarkan ya. Wal fitnatu ta'i fitnah isir kutis minhum saking alladzina qatin wasat adaw minaqat saking mati lahu marifil altan al khrami utang lakon alladzi taqdamu kang milang-milang dosa gedhe sira ing kotel. Di sini karena konteksnya tadi hubungan dengan perang ya. Ini kan ayat ini melanjutkan tentang perang tadi, hubungannya karena crash antara orang mukmin dengan orang kafir musyrik. Maka di konteks ini wal fitnah itu ditafsir asyirku, bukan fitnah dalam arti membicarakan orang yang di luar fakta. Itu juga ada fitnah, tidak cocok, tidak sesuai dengan fakta, mengada-ada. Lah mengada-ada itu biasanya yang tergolong fitnah itu kan yang dikatakan mengada-ada sudut negatif ya. Si A ini
tidak pernah mencuri dibilang mencuri, si A ini tidak pernah membunuh orang dikatakan bunuh orang itu. Kalau mengada dalam hal positif mungkin orang tidak begitu peduli ya peduli tidak begitu, misalkan orang tidak menyumbang dikatakan nyumbang ya bisa saja itu melecehkan tapi tidak parah seperti yang negatif kan ya. Diartikan syirik karena hubungannya ini masih dengan orang kafir dan orang mukmin ya. Wal fitnatu asatu minal qatli, daripada perangan di tanah haram di Mekah, perangan waktu menjalankan ihram atau perangan di bulan-bulan Jumat. Wala tuqadu min dalam ihram, wala tuqadu la ojak merang sapa ing kufar alladzina qatiluhum indal mati endan saning madinah haram. Ay fil haram dan haram. Hatta yuqatilun sehingga merangi sapa insra fi indal haram fa in qatalukum namun kufa insra fi dalam tanah hal faktulu moko merang sebab kufar balas fi haram. Jadi ya seperti tadi ya, wala tak tadu, nanti secara mudah itu kamu jangan memerangi orang kafir kecuali kalau dia merangi, jangan memulai gitu ya, jangan membuat gara-gara ya. Ini kan selain itu perangan kalau di masa lalu kan pasti benarnya karena ya yang menyuruh Rasul dari Allah. Kalau sekarang ini kan agak beda ya. Sekarang kita ngomong perang, terus ya memang perang membela Islam. Ya sulit ya, seperti kita menggambarkan negara di Afghanistan. Ya keduanya itu kan juga ada kaum muslimnya. Minta doa juga sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang situ minta doa, gue menang, sini sama. Nanti kan di akhirat gimana? Kalau di Rasulullah pasti Rasulullah itu mesti benar dan bukan berdasarkan nafsu. Kalau sekarang kan perang kadang-kadang siji dasar nafsu, kadang-kadang ingin menguasai. Kalau ingin menguasai rata-rata juga masalah harta benda ya, duniawi ya. Buktinya apa? Kalau ingin menguasai ya orang yang menang pemimpinnya itu kan dijadikan pemimpin kan suka ya. Nah, padahal mungkin secara agamis belum tentu dia lebih baik daripada yang dipimpin ya. Kalau saya ya pasti lebih baik ya, kan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala ya. Wa fi qiraatin bil afin fil apa? Ada yang baca tanpa alif. Jadi wala tuqatiluhum dibaca wala taqtuluhum. Kata yuqatilukum dibaca kata yaqtulukum. Qatalukum dibaca qatalu. Jadi fi'il yang ketiga itu ada yang tanpa alif. Jadi qatlu bukan dari qatalah ya. Kadzalika mungkon qatl al qatl wal ikhratul nundung ikut jazaa'un tawal jazal kafir wal kafir. Jadi orang kafir itu kan akhirnya setelah Mekah dikuasai orang mukmin, dia akan perang, jelas perang kalah ya. Nah, kalah itu kan mungkin ada yang ada yang ditahan dan sebagainya, kecuali kalau mungkin masuk Islam kan dilepas gitu ya. Kemudian ditundung dikeluarkan, ada yang dikeluarkan dari Mekah ya. Itu kalau yang mokong, karena modenya zaman dulu kan beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang ini kan ada namanya lembaga PBB, walaupun ada yang mengatakan kurang representatif, tetapi tetap ada lembaganya. Kalau dulu kan nggak ada lembaga semacam itu, perangan menang menguasai gitu aja. Sekarang kan nggak ada gitu ya, nggak ada semacam itu. Dan yang dulu yang menang ya secara ilmiah kan yang dukungannya banyak, yang pendanaan atau alatnya lebih canggih daripada lainnya itu kalau dulu ya. Kalau sekarang juga sama, tapi kan setidaknya ada yang menengahi, jangan terus perang. Karena apa? Ya perangan itu ya kalau lihat dari sejarah ya, yang perang itu juga menghabiskan dana. Kemudian yang kalah itu kalau dari perang ya belum menjamin aman, karena suatu saat kalau di era sekarang malah
cucu-cucunya nanti saat membuat bom bunuh diri, karena ya sulit ya. Ya mungkin kalau dulu ya, kalau sekarang mungkin begitu ya. Fa in tahu mongkon lamun maring sapa kufar kafirin anu kufri wa asal manjing Islam sapa kafirun fa in Allah ghafurun akan lahum man kafir rakim 12 bingkan wong Islam kang wis mlebu wong kafir kang wis mlebu Islam. Jadi kalau memang orang kafir sudah berhenti tidak memusuhi orang Islam, dalam arti tidak memusuhi, ada dua ya, sudah mengikuti perjanjian dengan orang Islam tetap kafir, tapi statusnya kafir yang tidak musyrik, atau mungkin ya kafirnya beralih status menjadi Islam. Kalau sekarang kan ya agak sulit ya, karena merubah KTP. Kalau dulu kan namanya apa namanya, masih tradisional, masih primitif, gak ada KTP ya. Setelah dengan teknologi canggih ini kan semuanya orang ber-KTP, walaupun KTP elektronik ya. Waqatilukum katakuna waqatilukum waqatilul manteni sapa sira marangi sapa sira ing kufar hatta la takuna, sehingga ora tinemu tujada tentemu fitnatun fin asirku sirkun sik. Jadi di sini diperangi sampai perbuatan syirik tidak ada. Tapi masalah ini tadi ya, terutama orang-orang kafir musyrik yang apa namanya, yang membuat heboh atau merusui, membuat keonaran kepada orang Islam. Akibatnya keberadaan orang Muslim kan tidak aman dalam melakukan beribadah ya. Wa yakuna nama dinu al ibadatu, dinu agama ibadah illa Allah wa ta'ala. Dan harapan tadi orang-orang itu semua menyembah kepada Allah, wala yu'badu siwahu, dan tidak akan disembah selain Allah. Setelah kalau itu tadi bisa terlaksana, seandainya ada ya itu tadi ya, adanya kesepakatan tidak mengganggu. Fa'in tahu maka namun mareni sapa kufar ansik fala tatadul orang lewat sira alih fa inin tahu mongko lamun mareni kafir wong kafirun mang anisin sik fala tatadu mongko aja ngliwati sira alih kufar. Jadi kalau sudah orang kafir sudah berhenti tidak menyerang kamu, ya kamu jangan merusak, fala tatadu lahum. Jangan sudah itu kamu menang mentang-mentang, jangan sampai ya. Ini makanya kita hidup itu ya kalau dengan tajrid ini ya begitu ya. Kalau sudah adanya kesepakatan, ya jangan kita malah mentang-mentang merasa kelompoknya lebih banyak, membuat orang lain malah menjadi kehidupan tidak aman. Dalan uta alai hada ing ngata-tatu apa fala udwana ila dhalim. Fala udwana moko ora ngliwati pelanggaran maujuk, ai tidak ategese ngliwati pelanggaran illa ala dzalimin biqotin aw ghairi ila dhalim. Jadi di sini disebutkan kalau sudah adanya orang kafir tidak memerangi, ya orang mukmin jangan sampai mentang-mentang kan gitu ya. Biqotlin aw ghairi ila dhalim, kecuali orang-orang yang zalim. Kalau orang-orang yang zalim ya pasti melakukan karena tidak tahu musuhnya. Ini kalau sudah insaf waman utai sama intah marin sama falisa maqaman iku bidzalimin. Waman utai wong intah marin sama iku bidzalimin kelaman zalim. Falau doan mongko orang ngliwati wates iku mujud aliman ing ngatasi man. Kalau sudah mareni berarti ya dia sudah tidak zalim, sudah insaf. Jangan dipersusah lagi. Asarul haram utai ulan haram kang mulya
den haramaken kital al muharramkan muka bilun bisa haramkan bulan haram. Jadi ini kan digambarkan asal haram bisa nanti apa ya? Lafadznya atau katanya kalau orang kafir merang bulan haram, kita juga membahas bulan maksudnya begitu. Fakama qatalukum mongko oleh merang kufar ing sira fi haram ko faktulu mongko merang sapa sira ing kufar fi misain dalam padane haram. Raddun istidal muslimin dalik menolak krana milang-milang andam qatlu orang haram. Mulai dari wal hurmatu ta pira-pira kemuliaan jamu hurmatin ta jamu hurmatin ma iku ma bareng ya cek wajib abitra muliaken ma kisosun iku aran walas yuk tasu den kisoten Pak tadu moko males sapa alaihi man bisma walasane barang ada kang emak meliwati sapa ma alik majra. Jadi maksudnya ya tadi kalau dia merangi bulan haram ya kita merangi bulan haram, jangan diam. Sumia deno apa muqabalatu bandingine matada ititaan ing aran itita li sabya kana serupane muqabala barang simbani muqabal kan barang simbanding obima fisuratin. Jadi padha-padha perang harami maka antara yang diserupai dengan yang menyerupai sama gitu. Tapi maksudnya gitu, kalau bulan haram orang kafir merangi, ya kamu harus merangi sama gitu maksudnya. Maksudnya asal haram bisa haram. Watung wadak mutia Allah ketika afin nulungi watarki tidak bilang ninggal melewati batas wa'lamulan ngerti ya soal announcer mal mutakina iku ma'al mutakina setane wong ail bil auni kelanu panas. Nanti bil auni nolong zahir wal auni nolong batin. Mungkin nolong zahir itu ya mungkin rezeki kita ditambah, kita sehat. Kalau nolongin batin mungkin ya kehidupan kita ini bahagia, tidak stres gitu ya. Sampai di sini kajian kita, penjelasan kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Selain itu juga kita semakin tahu akan kandungan yang ada dalam Al-Quran. Barangkali ada bacaan penjelasan yang kurang benar, saya menerima masuk agar ke depan semakin baik, semakin benar kajian kita. Raditu billahi robah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.